Mengingat kematian bukanlah dengan senantiasa sekedar ingat bahwasanya kita akan mati. Tetapi mengingat kematian adalah kita hendaknya senantiasa sadar sepenuhnya bahwasanya amal kita di dunia ini, apapun yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan kelak setelah kita mati. Kematian yang buruk itu adalah karena fasadun fil aql, kerusakan dalam hal berpikir. Au israrun alal kabair, atau orang itu senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Agar kita tidak terjerumus pada kematian yang buruk, pertama amal perlu kita perbaiki. Kedua adalah perkara pikiran dan hati. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud mengatakan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah hati kalian itu condong kepada orang-orang zalim, maka api neraka akan menjilat kalian. Ayat ini bukan sekedar melarang kita untuk berbuat zalim, tapi melarang kita, hati kita, supaya tidak ada kecondongan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kezaliman itu jelas harus dihindari, tapi hati yang condong kepada kezaliman itu juga harus dibersihkan. Pikiran-pikiran yang mengajak kepada kezaliman itu juga justru itu penyebab utama su'ul khotimah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Suatu ketika ada seorang ulama namanya Abul Husain An-Nuri. Beliau ini wafat tahun 295 Hijriah. Suatu ketika beliau melihat ada sebuah perahu. Di dalam perahu itu ada 30 kendi. Kendi besar. Ya, kendi itu berisi minuman keras, khamr. Bertanya kepada orang yang ada di perahu itu, ini milik siapa? Minuman keras ini. Maka kata yang di perahu ini adalah milik dari Al-Mu'tadid, penguasa saat itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Imam Abul Husain An-Nuri ini? Beliau memecahkan kendi-kendi tersebut. Kenapa beliau bertanya ini milik siapa? Karena kalau minuman keras ini adalah milik orang non-muslim, maka itu menjadi legal bagi mereka untuk memilikinya, walaupun tidak boleh dijual di tempat umum. Tetapi ketika ini milik seorang muslim, apalagi seorang pejabat, seorang penguasa, maka ini adalah sebuah kemungkaran. Dan Imam Abul Husain An-Nuri tidak membiarkan kemungkaran itu terjadi. Dari 30 kendi itu dihancurkan 29 kendi, kemudian satu disisakan. Akhirnya laporlah si pemuda ini kepada Al-Mu'tadid, dan akhirnya Imam Abul Husain An-Nuri ini ditangkap, dihadapkan kepada Al-Mu'tadid. Terjadilah dialog. Di antara dialog itu Al-Mu'tadid mengatakan, man anta wailak, siapa engkau ini, celaka engkau. Kata Abul Husain An-Nuri, muhtasib, aku adalah petugas anti kemungkaran. Kata Al-Mu'tadid, man wallakal hisbah, siapa yang angkat engkau ini sebagai petugas? Aku sebagai penguasa di sini tidak pernah mengangkat engkau sebagai petugas. Maka kata Abul Husain An-Nuri, allazi wallakal imamah, yang mengangkat aku sebagai petugas anti kemaksiatan ini adalah orang yang telah mengangkat engkau sebagai pemimpin, mengangkat engkau sebagai penguasa, Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Al-Mu'tadid marah. Tetapi dia bertanya, apa yang menyebabkan engkau menghancurkan kendi-kendi tersebut? Kata Abul Husain, karena aku sayang kepada engkau. Aku kasihan kepada engkau. Ketika engkau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, itu mencelakakan diri engkau sendiri. Al-Mu'tadid kemudian mengatakan, kalau engkau sayang kepadaku, kenapa yang engkau hancurkan cuma 29? Kenapa engkau sisakan satu kendi khamr itu? Kemudian Abul Husain An-Nuri berkata, kalau engkau izinkan aku akan jelaskan. Kata Al-Mu'tadid, jelaskanlah. Kata Abul Husain An-Nuri, sesungguhnya aku ketika melihat kemungkaran tadi, aku menghancurkan itu, nampak kebesaran Allah di dalam diriku. Niatku betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Nampak keagungan Allah ketika aku melakukan hal tersebut. Tetapi ketika sampai kepada kendi yang terakhir, muncul ketakaburan dalam diriku, bahwasanya aku menjadi orang yang baik karena telah menghilangkan kemungkaran. Karena itulah aku kemudian menyisakan satu tadi, karena aku tidak mau menghancurkan itu karena alasan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Abul Husain An-Nuri merealisasikan dua hal. Pertama, secara fisik beliau mencegah kemungkaran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Siapa melihat kemungkaran hendaklah ditahan dengan tangannya, diubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu hendaklah dengan lisannya. Kalau tidak mampu hendaklah dengan hatinya. Ada diingkari kemungkaran itu, dan itu adalah selemah-lemah iman. Beliau praktekkan hadis ini secara pribadi. Yang kedua, beliau praktekkan juga perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga keikhlasan, bahwasanya amal yang besar itu akan hilang, akan sia-sia ketika itu dilakukan. Ada sisipan-sisipan sifat riya di dalam benak kita.